Patrick Kluivert resmi menjadi pelatih baru Timnas Indonesia menggantikan Sintayong. Alasan pemecatan karena strategi dan komunikasi dengan pemain. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada mantan pemain Timnas Indonesia Ilham Jayakusuma dan pengamat sepak bola Haris Pardede. Bung Harpa, Bang Ilham, selamat sore. Selamat sore, Mas Egan dan juga Bang Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Saya ke Bung Harpa dulu. Bung Harpa, sampai hari ini saya cek begitu ya, sampai sore hari ini PSSI ini masih trending di media sosial. Bung Harpa, apakah memang pertanyaan kenapa Kluivert ini belum mendapatkan jawaban yang memuaskan bagi pecinta sepak bola tanah air menurut Anda? Ya, memang mungkin ini adalah salah satu transisi kepelatihan yang paling menarik ya, yang paling ramai juga. Kita semua tahu bahwa ini adalah keputusan yang sangat sulit dan membuat publik terbelah dalam beberapa hari ini. Eskalasinya mungkin sempat menurun kemarin ya, dan hari ini sedikit menurun, tapi saya yakin besok nanti akan naik lagi. Karena besok dijadwalkan Patrick Kluivert akan mendarat di tanah air malam, dan hari Minggu sore akan diperkenalkan. Memang ini sebuah keputusan yang tidak mudah ya bagi federasi. Kita tahu bagaimana bonding yang kuat ya antara ST dan juga fans, dan tentunya dengan isu-isu kedatangan dari Patrick Kluivert yang kita lihat baik masalah teknis maupun non teknis ini yang akhirnya membuat masyarakat terpecah. Tapi kalau menurut saya memang kalau kita lihat dari track record Patrick Kluivert sebagai pelatih ini memang banyak dipertanyakan. Tapi untuk menilai apakah Patrick Kluivert akan sukses atau tidak, itu no one knows, tidak ada yang tahu. Ya, banyak pelatih yang track recordnya tidak bagus tapi kemudian sukses. Sebaliknya juga banyak pelatih yang tadinya track recordnya jelek, sebagai pemain juga kurang bagus, ternyata sebagai pelatih dia sukses. Mungkin contoh yang paling pas itu ada Sir Alex Ferguson ya. Bagaimana dia tidak sukses sebagai pemain tapi sebagai pelatih sukses. Jadi memang suasana panas ini saya berharap ya sebenarnya yang paling penting bagaimana untuk bisa diredam sedemikian rupa sehingga Patrick Kluivert dan timnya Alex Pastoor dan juga Dini Lancet bisa fokus untuk persiapan 20 Maret nanti menghadapi Australia di Sydney Football Stadium. Ya, Bang Ilham, salah satu kemudian faktor yang menjadi alasan kenapa kemudian PSSI memilih Patrick Kluivert adalah komunikasi. Diharapkan dengan adanya Patrick Kluivert itu bisa membangun komunikasi yang lebih baik dengan para pemainnya. Bang Ilham, sebagai Anda mantan pemain Timnas, bagaimana Anda mencermati mengenai persoalan komunikasi ini yang harus dibangun dengan baik oleh dengan pelatih baru kita ini nanti? Ya, yang pertama saya ucapkan selamat datang pelatih baru kita Timnas Patrick Kluivert, dan lupa juga kita ucapkan juga selamat kedatangannya nanti. Ya, saya sih sebenarnya pergantian ini sebenarnya kalau bukan di Indonesia ya biasa saja, seperti kayak di Arab ya kan. Hanya saja sepak bola kita, tim nasional kita kan sudah berapa tahun, maksudnya sudah dipegang sama Sintayong, sudah dibangun ya. Dari beberapa kali pergantian pemain, penambahan pemain juga. Hasilnya memang ya, kita tidak mungkirin ya sampai round ketiga sini. Ya, walaupun begitu juga keputusan timnas Pak Erick Thohir juga untuk menggantikan inilah jalan yang terbaiknya mungkin untuk timnas kita sendiri. Jadi kita harus respect juga kepada Pak Erick Thohir. Sebagai saya mantan dulu, ya komunikasi itu sangat penting, Bang. Jadi ketika kita bermain latihan pun, apalagi pertandingan yang sangat menentukan, komunikasi di lapangan, di luar lapangan itu sangat penting sekali. Tapi dalam arti ya ketika kepercayaan itu diberikan sepenuhnya kita sama pelatih, kita hanya menjalankan itu, ya kita harus ikutin. Begitu juga di luar juga komunikasi yang dibangun sama CSTY ini, saya lihat ya sebelum ketahuan ini ya saya lihat biasa saja, baik-baik aja gitu. Ya, nah, Bung Harpa, pertanyaan berikutnya adalah bisa nggak nih Patrick Kluivert, karena ada 4 laga hidup dan mati ya ke depannya ya. Laga pertama ini kita tandang melawan Australia. Waktu resmi persiapannya mungkin memang 2 bulan ya kurang lebih ya, tapi pertemuan resmi dalam latihan timnas itu hanya seminggu sebelum melawan Australia. Bagaimana menurut Anda?
Nggak sampai seminggu Mas, karena contoh ya seperti Rafael Strike itu nanti masih akan main berhadapan dengan Perth Glory itu tanggal 15 Maret. Bahkan Ya. Jay Itzes itu kalau saya nggak salah main di Venezia ya di Itali itu tanggal 15 malam sampai 16. Jadi bayangkan terbang nanti dari Roma, dari Venezia mungkin nggak ada penerbangan langsung, dia ke Roma, lalu mungkin ke Qatar dan ke Sydney itu mungkin membutuhkan waktu 25 jam. Jadi bisa jadi itu hanya H-2 dia sampai. Jadi persiapannya bukan 2 bulan. Yang bersiap itu adalah pelatih. Karena pelatih datang dengan dengan scratch ya, dengan kosong. Dia pasti nanya dulu dengan asistennya bagaimana keadaannya, siapa saja pemain yang inti, siapa yang belum dipanggil dan lain-lain. Jadi kalau untuk pemain ini akan challenging, apalagi tadi yang dikatakan oleh Bang Ilham, banyak pemain-pemain didatangkan oleh PSSI, pemain baru. Ini Kevin Dix misalnya, baru sekali main dia, baru datang ke Indonesia sekali, main lawan Jepang, kemudian gak pernah main sama sekali. Jadi chemistry-nya belum terbangun dan persiapan ini sangat sedikit. Jadi ini memang gambling yang luar biasa, perjudian yang harus diambil oleh Pak Erick Thohir sebagai ketua umum yang memang kita harus hormati. Betul tadi kata Bang Ilham, ini adalah keputusan yang kita harus hormati dan ini adalah wewenang federasi. Tapi kemudian kalau kita lihat tujuan dari bawahnya Patrick Kluivert ini kan untuk memenangkan dan menenangkan ruang ganti ya dengan terutama para pemain yang punya culture yang sama yaitu pemain diaspora. Tapi tentunya menjadi tantangan di sini adalah apa? Apakah Patrick Kluivert bisa memenangkan hati fans dalam arti untuk menyajikan kemenangan dalam dua partai ini? Kalau menurut saya pertandingan antara Australia dan Bahrain ini akan menjadi pertaruhan yang sangat besar. Minimal menurut saya Patrick Kluivert minimal harus bisa mendapatkan 2 poin, kalau bisa 3. Kalau sampai dalam 2 pertandingan ini Patrick Kluivert hanya memberikan misalnya 1 hasil imbang dan apalagi lawan Bahrain misalnya kita kalah, ini akan bahaya. Tapi kalau seandainya bisa menyajikan minimal 1 kemenangan, minimal lawan Bahrain di GBK, maka mungkin hati fans itu akan luluh dan kita akan bisa lebih melihat ke depan. Karena ini akan menjadi tantangan yang berat sampai nanti 20 dan 25 Maret. Bang Ilham, caranya kemudian kita bisa menyajikan permainan yang bisa memenangkan pertandingan. Kalau misal ketemu dengan para pemain timnasnya hanya 2 hari itu bagaimana, Bang Ilham? Iya, memang saya rasa sekarang ya pemain nasional kita kan ya bermain di luar negeri semua ya, notabene ya ya mereka jaga kondisinya juga di klubnya masing-masing ya, itu yang kelebihannya. Saya kira sebagai pemain profesional ya mereka tidak ada masalah ya, tidak ada masalah untuk walaupun berapa kali ketemu ya kan. Cuma hanya saja ya tadi istirahatnya ya, mungkin perjalanannya ya kan. Ya kalau untuk bertemu mungkin 2 kali 3 kali pertandingan latihan ya ketemu, ya saya rasa sih mereka sudah profesional. Apa yang dikatakan tadi sama Bung Giri tadi ya tadi untuk tim sendiri yang masalah tim pelatih baru sendiri ya dia harus bertanya banyak bersama dengan mungkin ya Nova Arianto ya yang lama sudah ngikutin STY ini selama hampir 4 tahun. Dia harus tahu bagaimana masing-masing pemain ini mereka harus banyak bertanya karena ya hanya itu yang bisa mereka persiapkan gitu loh. Bang Ilham, tapi dengan waktu 2 hari itu bisa tidak komunikasi emosional itu terbangun begitu? Ini kan Patrick Kluivert dipilih karena memang dia bisa menjalin komunikasi yang lebih baik. Iya. Sedangkan kan tuntutan kita itu langsung bisa menang paling tidak melawan Australia. Karena kan ini laga-laga yang sangat penting kalau misalnya kita mau lolos ke babak berikutnya. Ya, yang pasti saya sih rasa ya ketika kita pemain itu sudah ya bicara ikhlas, maksudnya sudah menerima, harus menerima siapapun itu pelatih yang baru, itu akan terjadi komunikasi. Jadi saya rasa ketika pemain itu sudah menerima keputusan seperti saya diganti sama Peter Ket, ya mau tidak mau harus mereka menerima, harus ikhlas menerima bahwasanya sekarang pimpinan saya ya Peter Ket harus ngikutin akun dia. Jadi seperti itu sih. Kalau misalnya cuma waktu 2 hari persiapan resminya melawan Australia, kira-kira strategi yang akan diterapkan seperti apa, Bung Harpa? Bijak tidak kalau misalnya kemudian kita menggunakan strategi yang berbeda, formasi yang berbeda begitu kita akan melawan Australia, Bung Harpa? Ya pertama saya mau menambahkan apa yang dikatakan Bang Ilham tadi ya. Artinya memang yang bisa dilakukan oleh pelatih ini saat ini menyambung dulu nih apa yang terjadi, mapping dulu situasi terakhir. Jadi untuk bertanya mungkin dengan Coach Nova atau siapapun nanti, kita belum tahu nih siapa nanti
asisten pelatih yang mengerti soal tim nasional kita belakangan ini ya. Mungkin Coach Nova atau siapa ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari informasi yang saya dapat, Alex Pastur, Denny Lanzat, dan juga Patrick Kluivert sudah menjalin komunikasi, bahkan juga mungkin sudah bertemu dalam beberapa hari ini sebelum dia akan terbang. Mungkin hari ini akan terbang ke Indonesia ya, Patrick Kluivert dan dua asistennya. Jadi bahkan sebelum pengumuman pun saya mendengar kabar mereka sudah komunikasi dengan para pemain diaspora yang di Eropa ya, bahasa mereka sama, kemudian tempat tinggal juga mereka sama, mungkin saja ketemu ya, karena beberapa pemain kan merumput di Eredivisie. Lalu nanti tanggal 12 kabarnya setelah pengenalan sore akan dilakukan pertemuan dengan para pemain timnas yang bermain di Liga 1. Nah, ini pengenalan pertama. Jadi persiapan untuk merubah taktikal dan segala macam itu masih nanti. Nah, soal taktikal dan strategi, ada satu ungkapan yang di teori Sun Tzu yang kita tahu, don't change your gun in the middle of the war. Jadi nggak mungkin akan ada banyak perubahan yang dilakukan. Ya walaupun nanti Bang Ilham sebagai mantan pemain profesional silakan tambahkan. Karena kalau kita rubah tiba-tiba dan hanya bertemu para pemain itu 2-3 kali, ini akan sulit. Nanti mungkin bulan Juni, 5 Juni kita akan menghadapi China dan 10 Juni kita akan menghadapi Jepang. Mungkin dilakukan perubahan yang fundamental bisa, karena masih ada waktu di situ. Tapi kalau untuk nanti menghadapi Australia, saya pikir kalau pemain itu dilakukan tiba-tiba dari misalnya 3 formasi, 3 back jadi 4 back, atau mungkin 5 gelandang jadi mungkin hanya 3 gelandang lalu di depan 3, mungkin agak sulit ya. Jadi tidak akan ada banyak perubahan yang dilakukan, mungkin hanya 1-2 yang dilakukan persiapan saat menghadapi Australia, terutama kalau kita bicara availability ya, karena kita nanti akan tampil tanpa Justin Hubner sebagai CB kiri dan juga Ragnar Oratmangun sebagai gelandang serang. Bang Ilham, atmosfer seperti apa yang kemudian harus dihadirkan oleh Patrick Kluivert untuk memberikan kenyamanan bagi para pemain timnas kita? Ya, saya rasa memberikan dia tadi latihan senyaman-nyamannya, terus memberikan permainan, mereka memberikan sebuah tidak terlalu banyak pressure. Itu yang menurut saya ya akan membuat tim ini seperti kemarin. Jadi ya apa yang dibilang dari Bung Reva, jadi ya tidak akan banyak berubah taktikal ini. Karena untuk merubah taktikal itu butuh proses. Jadi perubahan itu ya saya rasa nggak bakal banyak, itu aja sih. Oke, Bung Harma, bagaimana dengan pemain non diaspora, khususnya mungkin yang bermain di Liga 1. Nah, ini kira-kira bagaimana peluang mereka untuk bisa masuk ke dalam timnas? Ya, kalau dengan segala hormat ya, para pemain Liga 1 ini kan juga memang tidak mudah ya untuk bersaing dengan para pemain diaspora. Meskipun kita lihat ada beberapa yang berhasil ya menyambut tantangan ini menjadi bahkan lebih baik. Misalnya Rizky Ridho, ya ini salah satu pemain yang menurut saya sangat beruntung, dalam arti dia mendapatkan kesempatan untuk berduet dengan Jai Itses di timnas, lalu kemudian juga dia punya partner rutin setiap minggu dengan Kudela, ini pemain belakang Persija yang cukup handal. Kemudian juga terbentang 10 pertandingan, sejauh ini sudah 6 dilalui, menghadapi para tim-tim jagoan-jagoan Asia di kualifikasi round 3. Jadi kalau menurut saya peluang dari para pemain lokal kita tetap ada, tapi memang tetap ini akan menjadi backbone-nya adalah pemain diaspora. Untuk pemain-pemain yang di Liga 1, Bung Harpa, ini peluang mereka untuk bisa masuk, apakah mungkin ada kejutan begitu, mereka bisa debutan begitu main di timnas? Menurut Anda bagaimana? Ya, kalau kita bicara pemain lokal, saya rasa salah satu yang hampir pasti mengisi line up itu Rizky Ridho ya di lini belakang. Ya, kemudian juga mungkin Marcelino Ferdinand, dan ada 2 nama lagi mungkin yang bisa menjadi kandidat, yaitu Malik Rizaldi dan Yakob Sayuri. Ya, meskipun di sisi sana nanti akan berjubel ya, ada beberapa pemain yang setipe, ada Eliano Reinders, ada Yakob Sayuri tadi, ada Malik Rizaldi, kemudian juga ada Oli Romney yang saya kira hampir pasti akan bergabung di naturalisasi di waktu dekat ini. Jadi saya pikir tetap terbuka, tapi sekali lagi memang yang akan menjadi penghuni utama adalah pemain diaspora atau keturunan Belanda. Bang Ilham, harapan Anda terhadap pemain-pemain non diaspora kita akan seperti apa nanti di bawah Patrick Kluivert? Ya, yang pasti ya harus optimis ya kan, jangan terus semangat. Jadi tetap siapapun itu, pelatihnya siapapun, ya kita harus ikutin, itu aja sih Mas. Bagaimana dengan ekspektasi publik yang begitu tinggi nih, Bung Ilham? Kita tahu bahwa ekspektasi publik begitu tinggi
dan mungkin sebagian besar mereka ini belum move on begitu dari Sintayong. Seberapa besar kemudian dinamika yang ada di media sosial ini kemudian bisa berpengaruh terhadap pemain, Bung Ilham? Ya itu tadi yang saya bilang pertama awal, ya ketika pergantian STY ini kan sudah membangun tim ini hampir 4 tahun ya. Ketika pergantian pun ya di tengah jalan, ya itu saya bilang tadi, ini respect kita pada ketua umum PSSI, ya kan. Mungkin dia lebih tahu lagi ke depannya, ya kan, kita nggak tahu. Jadi ini jalan terbaiknya bagi saya ya, untuk kemenangan, kebutuhan kemenangan ini ya memang sangat diharapkan sama fans tadi. Apa yang dikatakan Bung Rafa tadi ya ketika PT Kulit tadi mendapatkan poin atau 1 atau 3, dia akan bisa ya apa namanya oleh fans sendiri akan di apa namanya dielu juga, udah lupa STY. Tapi kalau ya tadi perjudian juga ya ketika dia ada kalah ya itu selesai. Tapi paling tidak kita akan kasih kesempatan buat pelatih timnas kita yang baru PT United untuk memberikan yang terbaik buat timnas kita ke depannya. Itu aja. Oke. Baik, kita akan tunggu nanti tanggal 12 rencananya Patrick Kluivert akan tiba bersama dengan asisten pelatihnya untuk diperkenalkan secara resmi kepada timnas dan juga rakyat Indonesia. Terima kasih Bung Harma, terima kasih Bang Ilham sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam.